Pernahkah Anda merasa kesulitan fokus di sekolah? Bahkan para pahlawan super pun terkadang kesulitan berkonsentrasi. Apakah itu karena pelajaran terlalu membosankan? Atau mungkin materi yang terlalu sulit? Dengan begitu banyak gangguan di sekitar, fokus di kelas bisa jadi sebuah misi mustahil. Bergabunglah bersama kami untuk mengungkap tantangan siswa dalam berkonsentrasi di kelas dan cari tahu bagaimana para pahlawan super ini akan menaklukkan musuh terbesar mereka, rasa kantuk dan kebosanan. Di sebuah ruang kelas yang penuh warna, duduklah seorang anak laki-laki bernama Leo. Matanya menatap kosong ke depan, seolah pikirannya melayang jauh. Di sekelilingnya, buku-buku dan pensil berterbangan dengan kacau, sementara awan gelap melingkupi kepalanya. Itu bukan awan sungguhan, melainkan gambaran dari perasaannya, kebingungan yang luar biasa. Leo merasa seperti berada di tengah badai, dan ia tidak tahu harus mulai dari mana. Tiba-tiba, pemandangan berubah. Leo kini berdiri di depan sebuah puzzle raksasa. Puzzle itu bukanlah gambaran biasa, melainkan cerminan dari masalah yang ia hadapi. Setiap kepingannya memiliki makna tersendiri. Ada kepingan dengan gambar telinga, karena suara bising, mata yang mengantuk karena kurang tidur, dan seorang guru dengan tanda tanya karena tidak mengerti penjelasan. Leo mulai menyadari bahwa masalahnya bisa dipecah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Sebuah tangan orang dewasa muncul dan menunjuk ke salah satu kepingan puzzle. Kepingan mata yang mengantuk. Kepingan itu langsung bersinar terang, sementara yang lain meredup. Leo menatap tangan itu dengan penuh rasa ingin tahu, seolah ada yang berkata kepadanya, "Coba lihat ini, mungkin ini adalah kunci utamanya." Momen itu membuat Leo merasa ada harapan baru. Sekarang Leo kembali ke mejanya, namun kali ini ia tidak sendirian. Di atas kepalanya muncul diagram batang transparan yang menunjukkan waktu-waktu ia paling tidak fokus. Jelas sekali terlihat bahwa batang tertinggi ada pada pelajaran matematika. Leo mengamati diagram itu dengan saksama. Ia mulai berpikir, ternyata ada pola yang jelas di balik semua ini. Aku tidak fokus setiap saat, hanya pada waktu-waktu tertentu. Tangan orang dewasa itu kembali muncul, dan dengan jari telunjuknya, ia menelusuri pola pada grafik. Leo memperhatikannya dengan mata berbinar. Wajahnya yang tadinya bingung kini berubah cerah dan penuh harapan. Ia seperti baru saja mendapatkan pencerahan, memahami bahwa masalahnya bukanlah ia yang bodoh, melainkan ada penyebab spesifik yang bisa ia tangani. Leo kini berada di tengah sebuah labirin yang penuh dengan sampah dan hal-hal sepele. Tangan orang dewasa itu muncul lagi, mengarahkannya ke sebuah pintu keluar yang besar dan bersih. Pintu itu ditandai dengan ikon-ikon sederhana dan penting. Jam, buku matematika, dan mikrofon guru. Ini adalah pelajaran tentang mengabaikan hal-hal yang tidak penting dan fokus pada hal-hal yang benar-benar relevan. Dengan ekspresi lega dan percaya diri, Leo mulai berjalan. Ia meninggalkan labirin yang rumit di belakangnya dan melangkah mantap menuju pintu keluar. Latar belakang menjadi semakin bersih dan fokus. Ini adalah gambaran dari keputusan untuk tidak lagi membuang waktu pada hal-hal sepele dan mulai mengambil langkah pasti menuju solusi. Di adegan terakhir, Leo terlihat sangat gembira di dalam kelas. Ia bermain dengan balok huruf raksasa dan menggunakan tablet modern. Di atas kepalanya muncul diagram alur yang rapi. Diagram itu menunjukkan langkah-langkah yang harus ia ikuti. Mulai, pelajaran matematika. Gunakan metode interaktif. Ambil jeda sebentar. Selesai. Leo kini tahu persis apa yang harus ia lakukan, dan ia melakukannya dengan penuh semangat dan sukacita.